Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan istri dan putranya udah sehat ya Ustaz. Amin, amin ya Mbak. Amin. Terima kasih Bu. Udah membaik, sangat-sangat membaik. Cuman apa ya, tinggal pemulihan aja gitu ya. Terima kasih ya atas doa-doanya ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah bisa berjumpa di Sabtu sore ini. Ini kelas pertama ya yang masih belajar setelah sebelumnya off berapa hari ya. Ya seminggu ini ya mungkin. Ya semoga kedepannya bisa maksimal kembali dalam mengajar. Baik, tidak berlama-lama kita masuk ke bahasan kita insya Allah di percakapan. Unit satu udah selesai ya, udah tuntas. Memang masih banyak latihan-latihannya, cuma eh, fokus kita di percakapannya karena targetnya pun 6 bulan selesai, maka kita nggak bahas nih misalkan seperti ini halaman berapa nih? 22 ya. Halaman 22 nih, sil bainal kalimataini al-mutamathilataini. Hubungkan antara dua kata yang mutamathil. Mutamathil itu ya sama ya, semisal. Ya anta garisin dengan anta. Mana anta? Set, gitu. Ya, dulu waktu itu pernah ada guru bahasa Arab yang cerita, Ustaz latihannya kok kayak ini katanya. Jadi beliau ngajar, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Nggak, latihannya kayak anak TK Ustaz," katanya. Ya memang seperti ini gitu ya, sederhana, gitu. Oleh karena itu ini kita lewat, ya kitabah pun apalagi ini pasti dilewat. Kitabah itu menulis, ya naktubu minal yamin ilal yasar. Ya kita menulis dari kanan ke kiri. Ya. Fokus kita nggak ke situ. Nah, berarti sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai al-wahdatu ats-tsaniyatu, unit kedua dengan judul al-usrah. Al-usrah maknanya adalah keluarga. Ya, al-usrah keluarga. Kita bahas kemungkinan besar dua percakapan pada pertemuan kali ini ya insya Allah. Baik, al-hiwaru al-awwalu, percakapan pertama. Unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Suratu Usrati. Sekali lagi. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi Hadhihi suratu usrati. suratu Usrati. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Man hadha? Man hadha? Man hadza? Ha hadha walidi Adnan. Hadha walidi Hadza Adnan. walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa huwa Wa huwa muhandis. muhandis. Wa man hadhihi? Wa man Wa hadhihi? man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi Hadhihi walidati Sa'idah. walidati Syahidah. Sekali lagi. Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi walidati Hadhihi Sa'idah. walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. Wa hiya Wa tabibah. hiya tabibah. Wa man hadha?
Waman ومن hada. هذا ومن هذا هذا أخي عيسى Hada هذا akhi هذا أخي Isa. أخي عيسى عيسى وهو طالب Wahuwa وهو talib. وهو طالب ومن هذه Waman ومن hadi. ومن هذا هذه هذه أختي عبلة Hadihi هذه ukhti هذه Abla. أختي أختي عبلة عبلة وهي معلمة Wahiya وهي mu'allim. وهي معلمة معلمة وهذا جدي Wahada وهذا jaddi. وهذا جدي جدي وهذه جدتي Wahadihi وهذه وهذه جدي jaddati. جدتي ما شاء الله. Masya ما Allah. شاء الله. Baik, Mas Yama akan terjemahkan terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sudah tahu ya maknanya apa. Kalau alasan kenapa yang tepat adalah waalaikumsalam bukan waalaikumsalam, apakah sudah disampaikan di kelas ini? Kalau Sudah di ya kelas Ustaz. DLA sudah pernah. Udah ya. Kalau kelas ini udah? Kalau yang kelas ini belum, Ustaz. Kelas ini belum ya. Baik. Eh, kita bahas dulu ya. Jadi kenapa yang tepat itu adalah waalaikumsalam, sementara masyarakat Indonesia secara umum mengatakan waalaikumsalam. Ya, ini masih menjelaskan. Alasannya adalah pada awalnya ini ada dua sukun yang bertemu. Ya, jadi harusnya ini waalaikum, nah, berarti di sini ada mim dan mimnya sukun. Ya, kemudian assalam, assalam itu ada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu berarti secara sederhana ya alif lamnya apa lamnya itu nggak dibaca alias diidghamkan atau dileburkan ke huruf setelahnya huruf syamsiyah yaitu sin. Berarti alif dan lam di sini nggak dibaca nih karena kita mewasolkannya ya. Bacanya secara langsung disambung dari waalaikum kepada kata assalam. Itu namanya wasol. Nah, berarti dari mim sukun bertemu dengan sin bertasdid. Sin bertasdid atau huruf-huruf bertasdid lainnya itu berasal dari dua huruf yang sama. Berarti kalau sin bertasdid, sin dengan sin. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Dalam contoh ini berarti harokannya fathah. Ya. Contoh lainnya misalkan ada kata seperti ini ya. Ada hamzah kemudian ba sukun, ba fathah. Bacanya abba, abba. Ya, orang Arab ketika ada dua huruf sama dan yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka mereka mengidghamkannya, meleburkannya. Yang ba yang pertama dilebur ke yang kedua sehingga menjadi kathani musyaddadan. Hasilnya adalah seperti huruf keduanya ba dan musyaddadan bertasdid. Berarti begini, abba. Jadi sejarahnya huruf yang bertasdid itu sebetulnya berasal dari dua huruf yang sama yang mana terdiri dari komposisi yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nah, berarti kembali ke konteks tadi, ada mim sukun, ada sin sukun bertemu. Dalam bahasa Arab itu layal taqi sakinani ya. Di Durusul Lughah Jilid 2 nanti ada penjelasannya. Kaidahnya seperti itu. Layal taqi as-sakinani. Ya, tidak bertemu dua sukun. Nggak boleh nih ada kejadian dua sukun yang bertemu seperti ini. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, solusinya apa? Di antara solusinya adalah diberikan harokat di huruf pertama. Huruf pertamanya mim. Nah, berarti mimnya diberikan harokat. Jadi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi kalau ada orang yang mengatakan waalaikumsalam, ya kemudian juga dia apa? Ya kita tahu dia nggak belum belajar bahasa Arab ya nggak perlu di apa ya nggak perlu di besar-besarkan masalah. Kita
ini kan aja kita kasih tahu yang tepatnya, ya. Sisanya sarankan untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Baik, ada apa bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Ya, Allah Ustaz. ya. Ini apalagi yang sudah di Dursul Jilid 2, insya Allah lebih lebih ini ya, lebih jelas. Nah, kemudian hadhihi suratu usrati. Hadhihi artinya ini, tapi ininya digunakan untuk yang perempuan atau muannats. Ya, di sini yang ditunjuknya adalah surah pakai sod. Surah, ya, artinya foto atau gambar. Kalau pakai sin, maka artinya berubah menjadi surat. Makanya saya akan membaca suratul Baqarah, misalkan, atau surat Al-Baqarah. Saya akan membaca surat Al-Baqarah. Itu surah pakai sin. Tapi kalau pakai sod, ya, surah. Surah, itu artinya adalah foto atau gambar. Ya, termasuk pas foto, gitu ya, foto dan lain sebagainya. Semua foto atau gambar masuk ke surah, pakai sod. Usroti, usrah tadi keluarga, kalau ditambah ya suku menjadi keluargaku. Ini foto keluargaku. Nah, yang unik di sini adalah ketika tak marbutoh, ini kan usrah itu awalnya tak marbutoh ya. Silahkan dilihat di halaman sebelumnya. Ya, usrah begini. Ya, kita coba mundur sedikit. Ah, tulisannya seperti ini nih. Ya, usrah, al-usrah. Nah, ketika dia disambungkan dengan domir atau kata ganti apapun ya, taknya itu tidak bisa menggunakan tamar butoh. Coba pakai keyboard ya di HP, kemudian ketik kata yang akhirannya tamar butoh, maka dia nggak akan bisa nyambung sama domir. Katakanlah misalkan domir anak, ya sukun. Nanti jadi begini nanti. Oleh karena itu, eh, ketika menyambung dengan apa namanya dengan domir, maka tak marbutoh, tak yang bulat, tak yang tertutup itu mesti diubah dulu menjadi tak yang terbuka atau tak maftuhah, sehingga nanti akhirnya bisa menyambung dengan ya sukun. Nah, begini ya, sebagaimana yang ada pada buku ya atau PDF Usroti, tulisannya seperti itu. Nah, itu ngebuka tuh si bentuk taknya, nggak bulat tapi taknya yang terbuka atau tak maftuhah ya. Kemudian Masya Allah. Nah, coba kalau terkait Masya Allah ada yang tahu maksudnya apa? Maknanya apa? Hmm. Apa yang apa kehendak Allah. Gimana? Sekali lagi? Apa yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Allah. Versi lain atau pendapat lain barangkali dari Bu Eki atau Bu Nisa. Biasanya kita mengatakan Masya Allah itu kapan? Ketika apa? Kita Ketika tak kagum. Kagum ya, kagum, Takjub. takjub, melihat sesuatu yang indah, yang megah. Kira-kira pas nggak dengan makna tadi? Misal, ya Mas Jamal kemarin ke ini apa? Ke kampung apa tuh namanya kemarin? Kampung Jambu, banyak pohon-pohonan segala macam, gunung gitu. Masya Allah, pas nggak kira-kira? Pas, Ustaz. Pas ya. Apa yang dikehendaki Allah? Insya Allah. Itu jadi bertanya begitu ya? Jadi bertanya. Nah, tapi sayangnya kurang tepat ya. Masya Allah tuh nggak, bukan, maknya itu bukan kata tanya. Dan di sini juga tandanya tanda seru ya di PDF. Kayaknya sih di buku juga tanda seru ya, bukan tanda tanya. Jadi bukan maknya di sini bukan apa, bukan istifham atau kata tanya, bukan. Ya, Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah? Enggak, tidak seperti itu.
Jadi ma itu memang banyak sekali fungsinya ya, tidak hanya kata tanya. Nah, di sini sekali lagi bukan dimaknai apa, tapi sebetulnya eh, Masya Allah itu ada dua versi pemaknaan. Ya, ini Mas Jamal dapat di kitab apa ya? Kitab sastra kalau nggak salah, cuma judulnya apa? Ada dua versi. Jadi ada kata yang disembunyikan atau nggak disebutkan. Yang pertama adalah adanya penambahan hadza di bagian depan, alias sebelum sebelum ini apa? Sebelum kata Masya Allah. Bukan kata ya, lebih tepatnya frasa kalau setahu Mas. Sebelum frasa Masya Allah itu ada hadza. Berarti hadza Masya Allah. Ya, berarti artinya apa? Ini Ini kehendak Allah gitu. kehendak Ini Allah. Kehendak Allah. kalau ma-nya apa? Ma itu sesuatu atau apa ya Ustaz? Sesuatu enggak. Ma itu enggak. Kalau sesuatu itu syai'un. Syai. Kalau dimaknai hadza masya Allah, maka maknanya dah inilah yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maknya apa artinya Ustaz? Hadza ini ma syaa berkehendak Allah. Allah. Ya, ma itu juga dimaknai atau secara fungsi dia punya fungsi mausul, ma mausul atau ma mausulah, artinya yang. Ya, kita belajar di kaidah bahasa Arab ada alladzi, allati, alladzani, allatani, kemudian em, apa lagi? Alladzina, allati, itu artinya semuanya yang. Ternyata ma pun bisa. Ma juga bisa dimaknai yang. Kalau ma-nya fungsinya adalah ma mausul. Contoh di surat ini di juz 30 juga ada. Ya, yang jelas ma di sini adalah yang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Coba dia cek di artinya ya. Dan demi yang menciptakan zakar laki-laki wal unsa dan perempuan. Itu maknya di situ artinya yang, ya, artinya yang. Jadi ini versi pertama dari makna Masya Allah. Tapi Ustaz kalau ngomong perlu kita tambahin hadza nggak perlu sih kayaknya ya. Nggak perlu. Orang Arab pun masih belum pernah dengar mereka mengatakan hadza Masya Allah. Belum pernah gitu ya. Seringnya ya Masya Allah. Ya, kalau guru kami bilangnya Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian versi kedua eh, penambahannya di bagian akhir. Jadi di titik, titik, titik ya ini maksudnya Masya Allah kana. Masya Allahu kana. Atau yakunu ya. Masya Allahu kana. Artinya apa kira-kira kalau tambahannya kana di akhir? Artinya apa? terjadi atas kehendak Allah. Terjadi atas kehendak Allah kurang tepat. Coba yang lain belum belum tahu. Masya Belum tahu. Allahu kana. Ya, maknya sama juga dimaknai mausul ya, berarti yang dikehendaki oleh Allah kana. Kana itu apa?
Karena yakunu nanti fi'il amarnya adalah kun. Kita sering dengar kun fayakun. Betul Jadi. artinya terjadi. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Itu dia makna Masya Allah. Ya, jadi eh, makanya kenapa nggak pas kalau bilang Masya Allah ketika misal anak bandel. Nah, itu nggak pas. Kalau misalnya Masya Allah, meskipun nadanya marah, tapi secara makna kurang tepat. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Enggak. Wah, anak senakal apapun itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah ya semuanya bertakwa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Begitu ya. Bisa dipahami? Ya Ustaz. Iya, Bisa Ustaz. ya. Jadi ini juga nggak perlu ditambahkan kana juga. Ya kita tetap mengatakannya Masya Allah. Afwan. Ya, jadi kita mengatakan Masya Allah saja ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian, ini kan ceritanya Ali dan Ammar ini ngobrol, kemudian sambil melihat foto ya. Ini foto keluarga saya. Ya, bilang begitu tuh si Ali. Ammar takjub, Masya Allah. Itu maknanya sudah kita pahami. Kemudian Ammar bertanya, dia tunjuk tuh. Man hadza, siapa ini? Dijawab, hadza walidi Adnan. Ini ayahku namanya Adnan. Sebenarnya nggak ada namanya, nggak ada seperti itu ya. Kalau literal penerjemahannya maka ini ayahku Adnan. Ya, ini ayahku Adnan wahwa muhandis dan dia seorang muhandis insinyur. Ya, sekali lagi, ini ayahku Adnan wahwa muhandis dan dia seorang insinyur. Sama juga seorang itu di bahasa Arabnya nggak ada. Ada tapi tidak secara langsung. Muhandis tunggal seorang satu. Ya. Ustadz bukannya ayah itu abi? Ya bisa. Ya hadza abi Adnan bisa. Hadza walidi Adnan bisa. Ya, dibikin kamu sendiri ya sinonim. Abi sama dengan walidi sama. Bahkan ketika kita berdoa untuk kedua orang tua kita tidak mengatakan abi tapi walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Pakai kata walid. Walid itu ayah. Kalau anak, Walad. Walat. hmm, walad. Hati-hati, sering sekali yang belajar double bukunya ya. ABYIA, Dursulugo iya, malah jadinya salah atau keliru dalam membaca teks. Yaitu walid dan walad. Bedanya tipis. Kalau walad itu enggak ada alif, walid ada alif. Makanya panjang pendek nih hati-hati. Bisa jadi ketuker. Artinya pun berbeda ya. Ayah dan anak. Wawalidi wa ma walad dalam Al-Quran. Ya. Demi apa walid demi ayah ya. Wa ma walad dan keturunannya. Itu maksudnya ayat tersebut demi Adam dan demi keturunan. Walidi ayahku. Nah, walad itu paham masih ya. Tidak spesifik menunjukkan usianya berapa, juga tidak spesifik menunjukkan gendernya apa. Jadi tidak bisa kita mengatakan walad itu anak laki-laki atau anak perempuan. Begitu pula anak usianya berapa enggak. Walad itu ya anak aja dinisbatkan kepada walid. Mas Yama udah berkeluarga, udah punya anak,
Tapi statusnya bisa jadi tetap walad. Kenapa dinisbatkan kepada walid? Ya, jadi sekali lagi tidak spesifik menunjukkan dia laki-laki atau eh, perempuan. Di film yang Mas Jamal tonton tuh, kalau makan keluarga tuh bareng-bareng. Ya, mungkin tradisi di Turki mungkin ya, karena ini film Turki. Terus pas makan roti itu, rotinya ukurannya besar, disobekin tuh sama si ayah atau ibunya, sobekin. Tafadhol ya bunai, ya bunai, atau ya ibni. Ya, kemudian tafadholi ya benati, atau ya ibnati, wahai anak perempuanku. Jadi ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan atau bintun. Ya, ya bintil jamilah, la tahzani ya bintil jamilah. Jangan sedih wahai anakku yang cantik. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, walad itu dinisbatkan kepada walid. Ya. Bahkan Bu Rahmi, Bu Eki, Bu Nisa itu juga walad karena dinisbatkan kepada walid. Ya. Lanjut, waman hadhihi. Nah, kemudian nunjuk ke yang mu'annas, ke yang perempuan. Makanya pakai hadhihi. Dan siapa ini? Hadhihi walidati Sa'idah. Ini ibuku Sa'idah. Namanya Sa'idah. Jadi bedanya walid itu ayah, walidah itu ibu. Ya, konsepnya ini belakangnya ada penambahan tamar butoh. Ya, yang mana tamar butoh kalau nempel sama bomir itu mesti dibuka. Ini sama seperti yang tadi Mas Yang menjelaskan ya. Ini ibuku Sa'idah, namanya Sa'idah, wahia tobibah, dan dia seorang tobibah. Tobibah itu apa? Dokter. 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 Kalau orang yang apa namanya gelarnya dokter itu bukan tobib atau tobibah, tapi doktur. Ya, doktur di lurus lurus ada. Lanjut, waman hadza, dan siapa ini? Hadza akhi Isa, ini saudaraku Isa. Ya, Isa nama orang. Ini saudaraku Isa. Wa huwa talib, dan dia seorang talib, pelajar. Orang siswa. Siswa bisa, mahasiswa bisa, santri bisa, tergantung dia mau belajar di mana ya. Waman hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi ukhti ablah. Kalau akhi saudara, ukhti saudari. Ya, afwan. Akhi saudaraku, ada kunya ya, ada ya super. Ukhti saudariku. Nah, ablah namanya. Ya, ya, seumur hidup Mas Emo belum pernah ketemu di dunia nyata orang namanya ablah ya. Tapi ablah ini gak namanya nama perempuan, nama perempuan. Wahia mu'allimah, dan dia seorang mu'allimah, seorang guru. Wahada jaddi, dan ini kakekku. Ya, jaddun. Jaddun, kakek. Dalnya bertasdid seperti ini. Jaddun kakek. Tambah ya sukun berarti kakekku. Wahadihi jaddati, dan ini nenek. Ya, berarti kalau jaddun kakek tambah tambah butoh, jaddun nenek. Sebenarnya kalau pakai buku ini lebih sederhana ya untuk anggota keluarga. Walid ayah, walidah ibu. Jaddun kakek, jaddatun nenek. Ya. Kemudian Masya Allah. Yang terakhir ada ungkapan ta'ajubiyah juga. Takjub ya. Masya Allah. Ada pertanyaan? Kalau walad jamaknya apa Ustaz? Kalau apa? Walad. Walad, ya. Walad zamannya apa? Ada yang tahu? Walad itu single 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 atau jamak Ustaz? Walad ya. Walad Iya, satu walad atau single ya jamak? Ustaz. Iya. Itu dia tunggal. Zamannya apa? Ada yang tahu? Auladun. Auladun, betul. Ya, auladun. Laknya panjang ya Ustaz. Laknya panjang, betul. Ya. Di bab 3 kayaknya nanti ada percakapan suami istri, atau abis ini mungkin ya. Ainal aulad, ya ayah bertanya di mana anak-anak, gitu. Menanyakan
Bukan cuma satu, tapi banyak. Berarti si ayah ini punya anaknya lebih dari dua, minimal tiga. Ainal aulad, di mana anak-anak? Nah, ada buku yang bagus ya kaitannya dengan ini. Ya, Mas Emma juga tahunya dari mahasiswa pendidikan anak ya. Ternyata mereka belajar pakai buku atau kitab Tarbiyatul Aulad, mendidik anak-anak. Ini bagus nih buat dipelajari nih ya untuk ibu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Silakan. Nggak ada ya. Kalau Kita bedanya dengan zuriat apa Ustaz? dzurriyyah itu keturunan. Oh, keturunan. Dzurriyyah itu keturunan. Jadi nggak umum dipakai untuk percakapan ya Ustaz ya? Hmm, tergantung sih. Cuma maksudnya kalau dalam konteks ini enggak sih, enggak masuk. Keturunan. Jadi enggak cuman anak tapi keturunan. Ada lagi? Ya enggak ada, insya Allah ya kita praktekkan. Ya, enggak kerasa udah setengah jam nih. Kita baca sekali lagi, masing-masing sekali silahkan ibu-ibu ikuti ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Hadhihi suratu usrati. هذه Hadhihi سورة suratu إقرأ. usrah. Itu usrati. Masya Allah. ما شاء الله. Masya Masya Allah. Allah. Man hadha? من Man هذا؟ Man hadha. hada? Hadha walidi Adnan. هذا والدنا. Hada Hada walidi walidan. Adnan. Wa huwa muhandis. وهو Wa huwa مهندس. muhandis. Bahwa muhandis. Wa man hadhihi? ومن Wa man هذه؟ Huwa man hadhihi. hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. هذه Hadhihi والدتي. Hadhihi walidati walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. وهي Hiya طبيبة. tabibah. Wahia tabib. Wa man hadha? ومن Wa man هذا؟ hadha. Man hada? Hadha akhi Isa. هذا Hada أخي akhi Akhi Isa. Isa. Wa huwa talib. وهو Wa طالب. Wahuwa talib. talib. Wa man hadhihi? ومن Wa man هذه؟ Waman hadhihi. hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. هذه Hadhihi أختي ukhti عبلة. Ini Ablah. ukhti Abla. Wa hiya muallimah. وهي Hiya معلمة. mu'allim. Wahia muallim. Wa hadha jaddi. Wa hada وهذا jaddi. Wahada jaddi. Wa hadhihi jaddati. Wa وهذه hadhihi جدتي. jaddati. Wahadihi jaddati. Masya Allah. ما شاء Masya الله. Masya Allah. Allah. Kita coba Mas Yamal jadi Ali, ibu-ibu jadi Ammar. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. ما شاء Masya الله. Masya Allah. Allah. من هذا؟ Man hada? Hadha walidi Adnan. Wa huwa muhandis. ومن Wa man هذه؟ Waman hadhihi. hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabibah. ومن Wa man هذا؟ Man hadha. hada? Hadha akhi Isa. Wa huwa talib. Wa ومن man هذه؟ hadhihi. Hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. ما شاء Masya الله. Masya Allah. Allah. Baik, alhamdulillah. Berarti di sini kita mesti apa namanya tepat ya, karena kita sudah paham tentang pelafalan Masya Allah. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari kita sering ucapkan itu, maka ma-nya panjang, sya-nya panjang, lafaz Allah juga panjang. Masya Allah.
Karena bisa jadi ada yang mengatakan misal gini, Masya Allah, Masya Allah, maknya pendek. Maka kalau ditulis bisa jadi begini ya, Masya Allah. Ini artinya beda. Kalau tulisannya seperti ini, ya, atau pelafalannya, maknya pendek, sya-nya panjang. Ini sya panjang karena ada alif bengkok. Alif bengkok sebelumnya ada fathah. Alif didahului fathah itu selalu panjang. Contoh seperti ayat pertama surat Ad-Duha. Wad-duha, haknya panjang. Kenapa? Alif bengkok sebelumnya fathah. Ini juga sama. Alif bengkok sebelumnya fathah, ya. Masya Allah. Artinya apa? Jalan. Allah jalan. Ya, ini kan kurang tepat ya. Kurang tepat. Berarti Masya Allah. Makanya Masya Allah tuh kalau ngetik di WA pun juga eh, diperhatikan panjang pendeknya mana. Ya, Masya Allah maha panjang, sya-nya panjang, lafaz Allah, la-nya itu panjang. Ya, oke. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya terlebih dahulu. Ya, mufradat atau kosakatanya sedikit. Ya, kita baca. Unzur wastami' wa'id. Surah, Surah. Surah. usrah, Usrah. 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 jaddun, Jaddun. 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 jaddatun, Jaddatun. 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 muallimah, Muallimah. Mu'allim. Muallimah. talib, Talib. 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 walidah, Walidah. Walid. Walidah. walid. 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 Oke, ini kosakata yang sudah dipelajari tadi. Kita coba terjemahkan surah, Foto Gambar. atau gambar. Foto. foto atau gambar. Ya, usrah, Keluarga. 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 jaddun, Oke. kakek, Kakek. jaddatun, Nenek. 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 muallimah. Guru. Guru. Ya, guru perempuan. Puan. Atau di kelas lain Perempuan. ada yang nerjemahin bagus ya, bu guru ya. Talib, Pelajar. Jar. ya pelajar. Pelajar. Walidah, Anak Ibu. perempuan. Ibu. ibu. Wah, Ya, itu. walidah ibu ya. Walid, Ayah. 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 Mas Jamal kayaknya lupa nih sampaikan di kelas ini. Jadi kalau saran dari Mas Jamal pribadi itu kalau mau bikin kamu sendiri aja, jangan apa namanya beli. Kalau beli kamus ada ya memang, wallah alam harganya berapa. Tapi kayaknya kamus saku juga ada, murah. Tapi takutnya nggak kebaca, sayang. Lebih baik bikin kamu sendiri. Misal walidun, jangan cantumkan artinya, tulis pakai pulpen. Walidun sama dengan abun. Jadi pas lupa walid itu apa ya, lihat di kamus, oh sama dengan abun, abun ayah. Bisa takut lupa dua-duanya. Walidun lupa, abun lupa, ya udah tulis artinya pakai pensil. Suatu saat dihapus gitu ya. Suatu saat dihapus dengan harapan memang sudah nempel tuh, udah nggak bingung lagi artinya apa. Seperti itu ya. Dan itu dilakukan terus ya karena ternyata bahasa Arab ini luas. Pergi saja yaitu ada banyak. Kita tahunya apa kalau pergi? Sahabat. Apa? Zahaba ya. Zahaba pergi betul. Tapi nanti bisa pergi itu um, intolako, insorofa, terus ghodara. Tapi ghodara lebih ke meninggalkan. Terus dan lain-lain sebagainya. Dan itu artinya sama-sama pergi. Jadi pas Mas Jamal belajar dan mengetahui ternyata banyak sekali kosakata yang diterjemahkannya sama dalam bahasa Indonesia, maka kesimpulan Mas Jamal bahasa Indonesia itu sebenarnya miskin, tidak bisa menampung seluruh kosakata yang ada di bahasa Arab ya. Makanya belajar
Al-Quran, memaknai ayat-ayat Al-Quran, itu akan lebih maksimal kalau kita maknai langsung dari bahasa Arabnya, bukan lewat terjemah. Karena ada aja gitu ya yang seperti itu. Harusnya maknanya ini, tapi nggak ada nih wadahnya. Di bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, bersyukur kita bisa belajar bahasa Arab ya. Oke, mundur lagi sedikit. Kita ke bagian latihan. Ini karena ganjil ya kelas kita nih. Jadi kita coba teknis latihannya. Em, Mas Jamal nanti gantian dengan ibu-ibu sekalian secara berurutan. Ya, sekarang dengan Bu Eki dulu. Mas Jamal jadi Ali, Bu Eki jadi Ammar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hada? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik, gantian Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadza walidi Adnan wa huwa Panjangin dulu, muhandis. Bu. Hadha gitu. Hadza walidi Hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadza akhi ah Hadza akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa had wa hadza jadd wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Bagus, Bu. Satu lagi tadi sebagai tambahan maklumat ya, tambahan informasi. Kalau jaddun kakek, jaddatun nenek. Ada ibu kota Arab Saudi ya. Kalau di bahasa Indonesia itu tulisannya Jeddah gitu. Jeddah, Jeddah. Di bahasa Arab tuh kalau tidak salah Judah, ya Bommah, Judah. Hati-hati, bisa jadi gundul ya Arabnya gundul, kemudian ada tulisan Jim Dal Tamar Butoh. Kita kira Jeddah nenek, ternyata Judah, Jeddah. Ya, hati-hati. Selanjutnya silakan Bu Nisa ya. Bu Nisa silakan jadi Ammarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hada? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik, tukeran Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hada walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Adnan gitu. Adnan. Oh iya. Wa
Hadihi hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Waman hadhihi? Hadihi walidati Sa'ida wa hiya tabibah. Waman hadha? Hada akhi Isa wa huwa talib. Waman hadhihi? Hadihi ukhti Abla wa hiya muallimah. Wa hada jaddi wa hadihi jaddati. Masya Allah. Baik. Kaitannya dengan nabroh ya. Nabroh itu penekanan. Jadi orang Arab tuh kalau ngomong itu akan menekankan pelafalannya pada huruf yang panjang. Ya, pada huruf yang panjang. Seperti misalkan siswa, talib, talib, to-nya ditekan. Kemudian apalagi tabib, baknya panjang, tabib. Ya, kalau salah dalam penekanan, misalkan dokter ditekannya di to, jadi tabib, tabib, jadi salah. Ya, penekanannya mesti tepat. Tabib, tabib. Kalau misalkan kata lainnya seperti kursiun, ini nggak ada yang panjang, maka pelafalannya itu ditekan di yang bertasydid. Ya, kursiun tuh ya-nya bertasydid maka ditekan. Kursiun, kursiun. Gitu, ditekan. Kalau nggak ada yang panjang, maka pelafalannya di tengah ditekan di huruf pertama. Eh, seperti najmun, najmun, naknya yang panjang. Naknya yang ditekan afwan. Najmun, ya, najmun. Atau di sini misalkan ablah, ablah. Hadhihi ukhti ablah, ablah. Karena khawatir nanti malah keliru kalau misalkan dipanjang. Gitu ya. Ditekan di awal. Ablah. Yaitu sekilas saja tentang linguistik gitu ya, cara melafalkan. Selanjutnya terakhir kita ke Burah. Bu Rahmi silakan jadi Ammar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Gantian Bu, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Wa man hadhihi? هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. Wa man hadha? هذا أخي عيسى وهو طالب. Wa man hadhihi? هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Secara umum udah bisa ya panjang pendeknya dan lain sebagainya. Semoga nempel nih kosakatanya. Untuk latihan yang di sini halaman 29. Ya, ini sederhana. Jaddatun gambar apa? Gambarnya yang ini. Itu saja. Ya, kita lanjut ke percakapan kedua. Al-hiwaru ats-tsani, percakapan kedua. Di sini kita belajar tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Umar dan Utsman sedang bercakap-cakap. Kita baca dulu. Unzur wastami' wa'id. Hal hadhihi syajarah? هل هذه هذه
Syajarah. Syajarah. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. نعم Naam. Nah, هذه Hadihi أسرة usratul الرسول rasul Tur صلى Rasuli الله عليه alaihi وسلم Sallallahu wasallam. Alaihi Wasallam. 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 Ini la-nya tidak Wasallam. panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله Sallallahu عليه alaihi وسلم Sallallahu wasallam. Alaihi Wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. هذا والده Hada Hadza waliduhu Abdullah. Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذه Wa والدته hadhihi walidatuhu Aminah. Hmm. Aminah. Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا Wahada جد Wa hadha jaddu jaddu Abdul Abdul Muttal Koknya Muttalib. yang bermaksud. Koknya yang bermaksud. Oh, Sekali lagi. Muttalib. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا Wa جده hadha jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. وهذا عمه Wa hadha العباس ammuhu Wa ammuhu hadza Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا Wa عمه hadha ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. وهذا Wahada Wa عمه hadha أبو ammuhu Talib. Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. وهذه Wa عمته hadhihi ammatuhu Ammuhu Safiyah. Safiyah. Wa hadza ibnuhu afwan. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. وهذا Wahada ابن Wa hadha ibnuhu Qasim. Lagi-lagi. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. وهذا Wahada Wa hadha ibnuhu Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا Wahada Wa ابن hadha ibnuhu Abdullah. Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. وهذا Wa hadha ابن ibnuhu Ibrahim. Wa hadza ibnatuhu Fatimah. وهذه Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Afwan. Afwan. Enggak konsen. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. وهذه Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. وهذه Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa Wahadihi hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Wahadihi ibn Ummu Ibnatuhu Kulthum. Ummu Kulthum. Baik, alhamdulillah. Tuntas. Ini menurut Mas Ima paling sederhana materi yang ada di sini, tapi sebetulnya sangat penting juga kaitannya dengan kata ganti. Ya, di halaman atau di percakapan 1 di unit kedua ini kita akan belajar tentang walidi, ayahku, walidati, ibuku, akhi, saudaraku, ukhti, saudariku, dan seterusnya. Nah, itu berarti domirnya atau kata gantinya aku semuanya. Sekarang kita membahas tentang orang lain, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengatakan bukan walidi tapi waliduhu, bukan walidati tapi walidatuhu, seterusnya. Kita coba terjemah ya. Kata Umar, hal hadhihi syajarah, hal itu apakah? Hadhihi ini, syajarah pohon. Apakah ini pohon? Naam. Ya. Hadhihi ini usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam.
keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara bahasa nanti dimaknai Allah memberikan sholawat serta salam. Maksudnya Allah memberikan sholawat serta salam kepada Nabi itu apa? Nanti itu dijelaskan di dalam kitab Tauhid ya. Di antaranya, saya lupa itu judulnya apa ya. Di kitab Tauhid ada. Jadi sholawatnya Allah kepada Nabi itu maknanya apa? Dari para malaikat kepada Nabi itu apa? Kita pun kan disuruh ya untuk bersolawat kepada Nabi. Sallu alaihi wasallimu tasliman. Ya, wasallimu taslima. Di khutbah Jumat sering disebutkan. Makna kita bersolawat kepada Nabi itu apa? Jadi beda. Ya, tidak sama salawat kita dengan salawat para malaikat dan salawat Allah. Nah, di sini Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila disebutkan Nabi atau nama Nabi Muhammad, ya kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak berarti kita dicap sebagai orang yang bakhil, yang pelit. Makanya di sini Umar mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, hadza waliduhu Abdullah. Ini artinya apa berarti? Ini Ini ayah Ini ayahnya ayahnya Abdullah. Abdul Ini ayahnya Abdullah. Maksudnya namanya Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. dan dan ini ini Dan ibunya ini Aminah ibunya Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. dan ini kakeknya Ini Abdul kakeknya Muthalib Abdul Muttalib. kakeknya Abdul Abdul Muttalib. Muthalib. Wa hadza ammuhul Abbas. dan Dan ini ini pamannya Ini pamannya Abbas. Ya, Al-Abbas ya. Kemudian wa hadza ammuhu Hamzah. dan dan ini ini pamannya Dan Hamzah ini pamannya Hamzah. Maksudnya nama pamannya itu Hamzah. Paman Nabi Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. dan dan ini ini Dan ini pamannya pamannya Abu Thalib. Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. dan dan ini Dan bibinya ini bibinya Sofi Sofi. Safiyah. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. dan dan ini ini putranya Ini Al-Qasim putranya Al-Qasim. Al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. dan ini Dan ini putranya Abdullah putranya Abdullah. Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. dan ini Dan ini putranya Ibrahim putranya Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. dan ini putrinya Dan ini Fatim putrinya Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. dan ini putrinya Dan ini Ruqayyah putrinya Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. dan ini Dan putrinya ini Zaid putrinya Zainab. Hmm. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. dan ini Dan ini putrinya putrinya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ya, jadi ini nggak terlalu banyak kosakata baru, tapi lebih ke membiasakan lisan kita untuk menggunakan dhamir huwa. Waliduhu, walidatuhu, jadduhu, ammuhu, dan seterusnya. Ya, belakangnya hu gitu ya. Nyah, artinya. Dhamir ada 14. Nah, kalau kita ngubek-ngubek secara kaidah, nanti hasil akhirnya ya kita akan menjadi orang yang kaidahnya mateng, tapi pas diajak ngobrol bingung. Apa ya? Dia huwa ayah abun atau walidun. Dia abun huwa salah salah. Abuhu atau waliduhu. Ini lama prosesnya. Makanya Mas Jamal menyarankan belajar kaidah iya, belajar percakapan iya. Nah, di kelas ini kita belajar membiasakan penggunaan domir. Ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan mundur lagi ke percakapan kedua, memperkuat apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya.
Kemudian juga kita melatih pelafalan kita. Karena di sini kosakatanya nggak banyak bertambah, tapi kita latihan pelafalan banyak yang keliru pelafalannya ya di bab ini. Ya seringkali misalkan di Abdul Muttalib di Indonesia kan Abdul Muttalib, nah ternyata toknya bertasdid atau toknya barangkali nanti kepanjangin Abdul Muttalib. Ya banyak beragam kesalahan. Insya Allah kita akan review kembali, insya Allah ya. Nanti kita tuntaskan juga percakapan ketiga dan sudah mulai muncul kata kerja ya di sini. Silahkan bersiap. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ya ada Ustaz. Nggak ada, aman ya. Ya, Ustaz. Aman ya. Alhamdulillah. eh, Segitu aja mungkin pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barangkali ada pertanyaan silahkan disampaikan saja di grup. Kita cukupkan pertemuannya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 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 Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah Jazakallah khairan. khair. Wa Ustaz. iyyakunna Ibu. Amin amin. Sini akhir ya. Siap Ustaz.